Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini. Ibu, ini saya cuma cerita, Bu. Jangan kesel, Bu, ya. Sampai yang ketiga kalinya datang lagi, masih miskin engkau? Masih, ya Rasulullah, tambah parah, pecah piring, ya Rasulullah. Tapi apalagi tazawwaj, kata Nabi, nikah. Setelah keempat datang lagi, Nabi sampai kasihan, gak ada lagi kawin yang kelima kecuali yang subur, kan gitu. Kalau syariat Islam kan hanya 5, hanya 4. Akhirnya, masih miskin kau sahabatku? Tidak, ya Rasulullah, sekarang aku kaya, ya Rasulullah. Jadi tahu resepnya, Pak? Yang satu harus nambah berkah maksudnya, ya. Tapi betul, ini solusi. Ibu-ibu pasti kesel, tapi ibu-ibu harus paham, baca dong dan simak baik-baik. Ini di akhir zaman, mau tidak mau, nggak mungkin ada orang yang nggak bersyahwat kecuali impoten, kecuali tak lelaki jaring macam, nggak mungkin. Maka taruhannya hanya satu. Kalau bukan dengan cara yang halal, berarti dengan cara jajan. Faham? Maka takutlah pada Allah, Bapak. Ittaqullah. Takut sama Allah. Jangan manzana. Ini penting. Ini, Bu, ya, saya bukan ngajarkan poligami, enggak, Bu. Enggak apa-apa, Bapak jangan poligami, yang penting imannya kuat. Manzana, ingat kata Nabi, manzana yusna bihi walau bihi marihi. Bayangkan Nabi saking mengisahkan manzana, barang siapa yang berzina, yusna bihi, pasti akan dibalas dizinahi, walau bihi marihi, walaupun himarnya. Bayangkan, walaupun keledainya, walaupun untanya, bayangkan. Artinya apa? Hukum karma akan berlaku. Kalau enggak terjadi kepada anaknya, ponakannya, cucunya, kakaknya, adiknya, seterusnya. Na'udzubillah. Saya tidak menuduh siapa-siapa, maka solusi yang terbaik, firman Allah yang terbacakan oleh Ustaz Sona itu penting. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Ini paling penting. Takutlah pada Allah, jangan takut kepada bini. Anda mampu, jangan menikah, itu lebih baik. Insya Allah min ahli tauhid, masuk surga cepat Anda. Betul. Tapi apabila Anda harus berzina, biarkan manusia mencacimu, biarkan manusia membencimu, tapi kau menikah karena takut perzinahan, wallahi thumma wallah, itu yang bikin kau mulia. Wallahi saya sumpah, wallahi saya sumpah. Saya cerita, ada seorang, saya, Bu, tidak mengajarkan jahat, Bu, enggak, Bu, enggak. Saya sudah bilang lebih baik satu. Tapi daripada berzina lebih baik kawin. Betul atau betul? Zina nista, zina neraka, zina akan menjadi sial. Na'udzubillahi min. Saya punya kisah. Seorang dokter, insya Allah live streaming dia lihat kalau menyambung ke Asyrabut Tahur. Ada seorang siapa namanya? Ada seorang dokter, Pak. Dia akan menikahi anaknya seseorang yang pasti menolaknya. Dia musyawarah sama saya, Habib, bagaimana caranya? Saya akan menikahi seseorang yang mungkin saya ditolak oleh orang tuanya. Saya bilang, wallah tidak akan ditolak apabila kau niat yang baik.
datang saja kepada orang tuanya, insya Allah ditolak kau bahagia karena kau sudah menjalankan syariat dan kau akan puas. Tapi diterima akan terjadi keajaiban Allah. Apa yang terjadi? Bapaknya langsung, ngapain ditunda-tunda? Ayo serang nikah. Subhanallah. Ada seorang dari Padang. Orang Padang, kalau ada orang Padang insya Allah tahu. Orang Padang itu paling anti dengan selain Padang. Apalagi yang non muslim, paling anti walaupun dia mu'alaf karena agamanya kuat. Ada seorang Padang kerja di Pontianak, dia buka kayak kafe-kafe islami gitu ya. Kemudian ada pekerjanya yang kebetulan suku Dayak, non muslim. Dia mu'alaf masuk Islam, rela masuk Islam apabila dinikahi oleh seorang yang Padang itu. Dia konsultasi sama saya, Pak Habib, ada Ustaz datang, Habib, ini ada muskilah, Habib, ada permasalahan, gimana ini Habib akan menikah, Habib, tapi dia tidak disetujui oleh orang tuanya. Panggil, saya bilang sama dia, kenapa kau tidak menikah saja? Habib, bapak saya Padang, Habib, mama saya dari Padang, paling anti kepada non muslim walaupun mu'alaf, Habib. Lah, ini tidak yakin sama Allah. Aduh, Habib, nggak bakalan bisa, Habib. Ayo kita doa, yakinkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kau langsung telepon bapakmu, telepon mamamu, kau sholat istikharah, kau doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Bapaknya tidak tanggung-tanggung. Setelah dia bilang, Bapak, saya mohon maaf akan menghilangkan adat istiadat yang mungkin menurut Bapak adalah salah, tapi ini demi syariat Bapak. Saya di sini dirantau orang, saya bekerja dan setiap hari saya dilayani oleh dia karena dia adalah bawahan saya, setiap hari ngambilkan kopi, setiap hari ngambilkan makanan. Saya takut berzinah Bapak, saya akan menikah Bapak. Bapaknya langsung menangis. Nah, siapa yang mengajari kau bicara, Nak? Saya bilang, jangan bilang saya. Enggak ada Bapak, ini dari hati nurani. Bapak detik ini beli tiket pesawat, Nak, Bapak datang ke Pontianak. Datang ke Pontianak, saya yang urus surat nikahnya. Bayangkan, tanya sama orang Padang, anti orang Padang itu nikah dengan, jangankan sesama yang non muslim, yang beda apa namanya itu suku pun sulit sekali. Tapi keajaiban Allah, ibunya datang, bapaknya datang. Kenapa ini? Syariat Allah muqaddamah. Adik-adikku, saudara-saudaraku, abang-abangku, ingat pesan guru kita. Saya punya guru Habib Umar berkata, seandainya, ini tanamkan di hati antum semua, seandainya manusia semua memujimu, sebaliknya, seandainya manusia semua mencacimu, tapi kau tahu di situ ada ridho Allah, kerjakan itu, karena Allah punya wewenang dan hak untuk merubah orang yang benci menjadi cinta. Faham saya maksud? Seandainya ada suatu pekerjaan, yakin ada ridho Allah, tapi di situ manusia akan membencimu sedunia, kerjakan hal itu, karena besok lusa orang yang membencimu menjadi cinta. Subhanallah. Sebaliknya, seandainya ada pekerjaan kau tahu ada murka Allah di situ dan kau melakukan itu, semua orang akan mencintaimu, jangan tinggalkan hal itu, karena Allah berhak apabila kau mengerjakannya. Orang yang cinta menjadi benci, orang yang benci menjadi cinta. Pilih Allah, Allah yang akan memberikan segalanya untuk kita. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Termasuk ini, termasuk walaupun ibu-ibu benci sama saya, tapi saya hanya mengajarkan yang baik untuk Anda supaya tidak berzina, tapi dengan cara yang halal. Daripada berzina lebih baik menikah, betul? Tapi dengan tanda kutip, jangankan Anda berpihak, jangan mentang-mentang. Harus kita ikuti ahlu sunnah wal jamaah, al-muhafadhatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Walaupun bil jadidil aslah dibuang saja, tapi al-muhafadhatu alal qadimis salih, jangan mentang-mentang dapat yang baru melupakan yang lama. Itu yang berbahaya. Betul atau betul? Jangan, harus kau agungkan yang tua, harus kau agungkan. Minta izin kalau ketahuan. Kalau ketahuan minta izin, pecah piring nggak ada. Mau minta izin atau tidak, saya tidak mensyaratkan, tidak tahu, itu urusan antum. Tapi yang jelas, satu lebih baik kalau mampu,
kalau tidak mampu daripada berzina, lebih baik menikah. Walaupun 1000 wanita akan membencimu, yakin Allah akan balikkan di hatinya, mereka pasti akan nerima. Ini syariat Allah, ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat pernyataan saya, kalau mampu lebih baik satu, kesian istrimu, kesian anak-anakmu. Tapi daripada jajan di luaran di akhir masa, sangat-sangat memprihatinkan, karena di akhir zaman manusia Allah sudah menciptakan 1:70. Sekarang saja riset sudah mengatakan 1:8 atau 1:7. Mau kemana yang 6 kalau bukan Anda yang menyelamatkan? Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf ibu, ini bukan saya ngajarkan mereka. Sekali lagi, ibu doa, makanya terkali ikut sholawatan doa dong. Allah, Allah, betul tak bini boleh ya Allah. Nah, gitu. Allah, Allah, jangan bapak telur 4 ya Allah. Lah terus mana yang didengar oleh malaikat? Ya yang paling khusyuk. Insya Allah, wallah insya Allah tidak mustahil itu. Maka saran saya, Anda yang sudah dipoligami bersabarlah, tapi Anda yang tidak dipoligami berdoalah. Betul atau betul? Jangan Anda minta cerai demi anak-anakmu dan masa depanmu, dan kau yakinlah suamimu tidak nikah, mungkin dia karena takut kepadamu jajan di luaran. Sebab dia jajan di luaran, mungkin nista akan muncul kepadamu karena engkau yang ditakuti oleh istrimu, oleh suamimu, sehingga suamimu syirik kepada Allah karena takut kepada istri tua. Betul? Jangan seperti itu. Tapi insya Allah kita sama-sama berdoa, yang satu tetap langgeng min ahli tauhid. Amin Allahumma. Yang sudah terpaksa, tolong yang adil, minimal bukan hanya sekedar adil, tapi harus menghargai yang tua, karena yang tua adalah yang tahu dari nol, dan Anda bisa melangkah ke 1, 2, 3 dan 4 sebab ada yang pertama. Betul atau betul? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah, ayo undanglah kami ya Rasulullah. Ini karena ibu sudah mulai panas, ibu-ibu sudah mulai tidak terima, tapi insya Allah dengan undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah, hati kita akan menjadi tenang. Amin Allahumma. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Siapa waktuku ingin makan, teringat baginda kelaparan, jarang sekali kekenyangan, sehingga saat dijemput Allah aman. Tiap kali ku berjalan memandang batu di jalanan, mengingatkanku batu makam, salam kepada Rasulullah. Tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan, jarang sekali kekenyangan, sehingga saat dijemput Ar-Rahman. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Tiap kali ku ingin maram cacian ketika berdakwah, teringat aku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah, saat ku memandang bulan, teringat peristiwa belahan, saat ku memandang Ka'bah, teringat perpindahan kiblat. Undanglah ya Rasulullah, ya Rasulullah,
sambutlah kami ya Habiballah, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai berapa ini sini? Biasa sampai subuh betulan. Ini sekarang jam 1:30, insya Allah jam 2 kita tutup karena saya besok harus pulang. Insya Allah doakan kalau antum ke Pontianak saya undang. Setiap malam saya bersolawat Pak. Setiap malam saya pengajian, pagi di pesantren sampai sore, malam pengajian. Kalau orang yang mengabdikan kepada Allah, Allah yang tanggung. Allah yang tanggung. Ini ingat juga. Jadi resep yang keempat untuk menggapai kesuksesan adalah menikah dengan cara yang insya Allah, ya. Sukses yang kelima adalah ingat, jangan menjadi budaknya dunia. Jangan jadi budaknya dunia. Kita ini budaknya Allah, hamba Allah. Allah berfirman begini kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumih, wa man khadamaki fastakhdimih. Ingat ya, khadama yakhdumu, khidmatan itu khidmah, pengabdian. Yang antum belajarlah sorof dulu kan, belajar ilmu sorof di ibtidaiyah, artinya sulasi mujarrad, yang artinya khadama yakhdumu khidmatan, mengabdi, kan gitu. Tapi tatkala sudah ditambah sin dan ta, itu kan dijadikan alat. Khadama menjadi istakhdama, berarti bukan mengabdi lagi, tapi dijadikan alat pengabdian. Ingat, man khadamani, barang siapa yang mengabdikan diri padaku wahai dunia, fakhdumihi, maka engkau ngabdi kepada dia. Ingat, dunia, kau melihat ustadz, kau melihat pengusaha, kau melihat hambaku yang baik, taat padaku, sholatnya dijaga, anaknya dijaga, istrinya dijaga, itu dunia. Mau tidak mau? Coba lihat para kiai. Kadang-kadang kiai udah capek, turun dari mobilnya, habis pengajian langsung mau naik ke mobil, dikejar sama orang. Betul atau betul? Hanya untuk diberikan saliman, dipaksa lagi, kiainya nggak mau, dipaksa lagi. Terkadang kiainya lagi tidur di rumah, jam 7 pagi waktu istirahat, jam 8 sampai jam 10 waktu istirahat. Terkadang beras sudah di depan pintu, buah sudah di depan pintu, nggak ikut nanam itu Ustaz. Subhanallah, saya cuma menjadi khadimnya sholawat saja. Ada rambutan, nggak ada rambutan di sini. Ada jeruk, ada pisang, ada kue. Subhanallah, Allah yang ngatur. Man khadamani fakhdumi, yang menjadi khidmah kepadaku atau khodimku, fakhdumi, kau uber dia, kau ikuti dia, kau khidmai dia, kau kejar dia. Tapi waman khadamaki, yang dia mengabdikan diri padamu, bangun tidur ingat uang, mau tidur ingat uang. Masya Allah, jangan, tolong jangan. Antum kerja dari pagi itu, tapi minimal sebelum tidur langsung doa, ya Allah ampuni aku, maafkan aku ya Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Udah cukup, jangan terlalu panjang. Kalau seandainya nggak bisa istiqomah, yang makin panjang makin bagus. Itu doa. Bangun tidur udah ingat, ya Allah besok duit apa ya. Bangun tidur coba dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Doa dulu dong, lapor sama Allah dulu. Waman khadamaki, kata Allah, orang yang mengabdikan diri padamu, fastakhdimi, perbudak dia. Hari dunia, ngumpul sama anaknya nggak bisa, mau sholat di masjid nggak bisa, mau duduk ngaji di depan habib, depan kiai nggak bisa, nggak ada waktu. Perbudak itu orang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adik-adik, firman Allah. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi sudah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala takunu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kan begitu kan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah. Dan di firman Allah yang lain, coba lihat,
Nggak mungkin firman Allah salah. Coba, man amila salihan. Man isim mausul, siapa saja maksudnya. Syarat, isim syarat lagi. Man, siapa saja, mau laki atau wanita sama saja. Man, siapapun. Man amila salihan, barang siapa yang berbuat baik, apapun perbuatan baik itu, baik itu dengan jabatannya, hartanya, ibadahnya, sujudnya, sholatnya, tasbihnya, sholawatannya, apapun amal soleh. Man amila salihan, barang siapa yang berbuat amal soleh, min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami yaitu Allah akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ibadahnya baik, rezekinya baik, istrinya baik, anaknya baik. Kenapa? Amalannya soleh, amalnya baik. Tidak cukup di situ, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami yaitu Allah akan membalas kepada mereka a'malahu, amal-amalan mereka, wa najziyannahum a'malahum, akan kami balas mereka dengan amal-amalan mereka. Dengan apa dibalas? Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik dari apa yang mereka perbuat di muka bumi. Apa itu ya Allah? Ridho Allah. Apa itu ya Allah? Surga Allah. Apa itu ya Allah? Kenikmatan di surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Lanjut lagi, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Saat ku membaca Al-Quran teringatkan kekasih Tuhan, wahyu diturun berpeluh badan baginda Quran yang berjalan. Di saat ku ingin bersugi teringat siwak baginda Nabi, hingga saat dijemput gila masih ingin bersikat gigi. Undanglah kami ya Rasulullah, Allah Allah, sambutlah kami ya Habiballah, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Akan tetapi ceri malam jasad kami semakin lama, izin padanya dapat ziarah, hadirkan kami di Madinah agar beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saat kami di alam barzakh, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habiballah. Terakhir saya tutup dengan kisah. Dengarkan baik-baik, mudah-mudahan kisah ini akan menyentuh hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikisahkan Al-Imam Hatim Al-Asam, beliau ini tokoh sufi yang terkenal di masanya, wali min awliyaillah. Suatu ketika beliau duduk di pojok rumahnya. Tatkala dia duduk di pojok rumahnya, dia menangis, berlinangkan air mata. Dia bersedih. Anak yang masih umur 6 tahun datang kepada abahnya, "Abah, kenapa abah nangis? Abah sedih. Abah nggak punya uang atau nggak punya usaha?" "Bukan nak," kata si abah, "abah rindu nak
Rindu sama siapa, Bah? Abah rindu kepada Ka'bah, nak. Abah rindu kepada Rasulullah. Lah kenapa? Sekarang musim haji, Abah pergi. Aduh, nak, Abah nggak punya uang. Abah nggak punya ongkos. Lah, Abah yang ajarkan tawakal kepada saya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Abah yang mengajarkan tawakal kepada anak-anaknya. Ayo Abah tawakal. Berangkat, Bah, karena ini ada kepentingan yang lebih baik, yaitu ibadah haji. Mumpung kafilah belum pergi, Bah. Aduh, nak, kata si Abah, mohon maaf, nak, kalau Abah bisa tawakal, tapi makmu, nak, terkadang beda dengan kita. Mohon maaf, ibu-ibu, maaf, jangan tersinggung, ibu. Tersinggung juga nggak apa-apa, Bu. Akhirnya kata si anak, Bah, anakmu yang akan menjamin kepada Umi, anakmu yang akan mendorong di hadapan Umi, insya Allah Umi akan ridho, Bah. Betul, di pagi hari dia izin sama istrinya, Mama, istriku, aku ingin berangkat haji. Aku rindu sama Rasulullah. Aku rindu tawaf di Ka'bah. Dia bilang, kamu mau berangkat haji? Apa yang kau tinggalkan untuk kami? Kau punya anak, listrik belum dibayar, gas belum dibayar, sekarang mahal lagi, apalagi pekerjaan gak ada lagi. Dia noleh kepada anaknya, nak, bagaimana, nak? Abah kan udah bilang, makmu beda, nak. Jadi kalau kita ambil cerita dari sini, maklumi wanita kalau cerewet, istrinya hati malah asom aja seperti itu, apalagi cuma istri kita. Biarin aja dia ngomel, gak apa-apa, yang penting dia kasih bedak udah aman. Betul gak, Bu? Nah, kan? Jujur itu. Biarkan dia puas, gak apa-apa. Yang penting bapak jangan kasar sama dia. Wanita itu adalah kepengen diayomi, kepengen dipuji. Jangan kau caci. Seandainya nasib kalian, nasib anda semua, ada yang nasibnya orang lain istrinya putih, kemudian istri anda kebalikan putih, warnanya bukan saya yang ngomong ya. Seandainya pas dia bertanya kepada anda, wahai suamiku, kira-kira kulitku ini putih atau hitam? Waduh, ini dilema, Pak. Anda jujur puasa 3 hari, kalau nggak jujur Anda bohong. Jadi ya bilang saja, Mama, tidak ada lain bagiku, Mama, kaulah yang paling cantik satu-satunya istriku. Begitu. Puji, Pak, jangan dicaci wanita itu. Wanita ini dia sudah bersolek, dia sudah di depan kaca, Anda singgung dia, boh, demak aja letal pos. Seandainya, oh, tak lah kaca, coba berkaca tuh.